Biografi tentang Tuanku Imam Bonjol. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab, yang lahir di Bonjol pada tanggal 1 Januari tahun 1772. Dia merupakan putra dari pasangan Bayanuddin Syahab, ayah, dan Hamatun, ibu. Ayahnya, Khatib Bayanuddin Syahab, merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, 50 kota. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Syahab memperoleh beberapa gelar, yaitu Tuh Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Tuanku Nan Renceh dari Kamang, Agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan adalah yang menunjuknya sebagai imam, pemimpin, bagi kaum Padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Sebagai anak seorang anak alim ulama, Imam Bonjol tentu dididik dan dibesarkan dengan napas Islami. Sejak 1800 hingga 1802, Imam Bonjol menimba dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam di Aceh. Usai menuntaskan masa pendidikannya, ia pun mendapat gelar Malin Basa, yakni gelar untuk tokoh yang dianggap besar atau mulia. Sebagai penghargaan dari pemerintah Indonesia yang mewakili rakyat Indonesia pada umumnya, Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November tahun 1973. Selain itu, nama Tuanku Imam Bonjol juga hadir di ruang publik bangsa sebagai nama jalan, nama stadion, nama universitas, bahkan pada lembaran Rp5.000 keluaran Bank Indonesia tanggal 6 November tahun 2001. Tuanku Imam Bonjol memimpin Perang Padri. Tuanku Imam Bonjol dipercaya untuk menjadi pemimpin sekaligus panglima perang setelah Tuanku Nan Renceh meninggal dunia. Tuanku Nan Renceh merupakan salah satu anggota Harimau Nan Salapan yang merupakan sebutan untuk pimpinan beberapa perguruan yang kemudian menjadi pemimpin dari kaum Padri. Dengan ditunjuknya sebagai pemimpin, maka kini komando kaum Paderi ada di tangan Tuanku Imam Bonjol. Sebagai pemimpin, Tuanku Imam Bonjol harus mewujudkan cita-cita yang diimpikan oleh pemimpin kaum Paderi sebelumnya walaupun harus melalui peperangan. Awal mula terjadinya Perang Padri. Pada awalnya timbulnya peperangan ini didasari keinginan di kalangan pemimpin ulama di Kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni, yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemimpin ulama yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam, bid'ah. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri, penamaan bagi kaum ulama, dengan kaum adat. Seiring itu di beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Dan sampai akhirnya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815, dan pecah pertempuran di Koto Tangah dekat Batu Sangkar. Sultan Arifin Muningsah terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Namun, sejak awal 1833 perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum Paderi melawan Belanda. Kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran, mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Bersatunya kaum adat dan kaum Padri ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah yang mewujudkan konsensus adat Basandi Sarak. Sarak Basandi Kitabullah, adat berdasarkan agama, agama berdasarkan Kitabullah, Al-Quran. Rasa penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas tindakan kaum Padri atas sesama orang Minang, Mandailing dan Batak
terefleksi dalam ucapannya adopun hukum kitabulah banyaklah melampau de ulah kita juo. Badek kalian, adapun banyak hukum kitabulah yang sudah terlangkahi oleh kita. Bagaimana pikiran kalian? Penyerangan dan pengepungan benteng kaum Padri dibonjol oleh Belanda dari segala jurusan selama sekitar 6 bulan, 16 Maret-17 Agustus tahun 1837, yang dipimpin oleh jenderal dan para perwira Belanda. Tetapi dengan tentara yang sebagian besar adalah bangsa pribumi yang terdiri dari berbagai suku, seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Dalam daftar nama para perwira pasukan Belanda, terdapat Mayor Jenderal Cocius, Letnan Kolonel Bauer, Mayor Su, Kapten Maclean, Letnan 1 Van der Tak, Pembantu Letnan 1 Steinmetz, dan seterusnya. Tetapi juga terdapat nama-nama inlanse, pribumi, seperti Kapiten Noto Prawiro, Inlanse Luitenan Prawiro Dilogo, Karto Wongso Wiro Rejo, Prawiro Sentiko, Prawiro Broto, dan Mertopuro. Terdapat 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1103 tentara Eropa, 4130 tentara pribumi, Sumenapse Hulepontrepen Hieronder Begrepen, pasukan pembantu Sumenep, Madura. Serangan terhadap benteng Bonjol dimulai orang-orang Bugis yang berada di bagian depan dalam penyerangan pertahanan Padri. Dari Batavia didatangkan terus tambahan kekuatan tentara Belanda, di mana pada tanggal 20 Juli tahun 1837 tiba dengan kapal Perle di Padang, Kapiten Sininghe, sejumlah orang Eropa dan Afrika, 1 sergeant, 4 korporals dan 112 flankeur. Yang belakangan ini menunjuk kepada serdadu Afrika yang direkrut oleh Belanda di benua itu, kini negara Ghana dan Mali. Mereka juga disebut sepoys dan berdinas dalam tentara Belanda. Setelah datang bantuan dari Batavia, maka Belanda mulai melanjutkan kembali pengepungan, dan pada masa-masa selanjutnya, kedudukan Tuanku Imam Bonjol bertambah sulit. Kedudukan Tuanku Imam Bonjol bertambah sulit, namun ia masih tak sudi untuk menyerah kepada Belanda. Sehingga sampai untuk ketiga kali Belanda mengganti komandan perangnya untuk merebut Bonjol, yaitu sebuah negeri kecil dengan benteng dari tanah liat yang di sekitarnya dikelilingi oleh parit-parit. Barulah pada tanggal 16 Agustus tahun 1837, benteng Bonjol dapat dikuasai setelah sekian lama dikepung. Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada Oktober tahun 1837, dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, Nali Sultan Caniago, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lota, Minahasa, dekat Manado. Di tempat terakhir itu ia meninggal dunia pada tanggal 8 November tahun 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Tuanku Imam Bonjol menulis autobiografi yang dinamakan Naskah Tuanku Imam Bonjol yang antara lain berisi penyesalannya atas kekejaman dalam Perang Paderi. Tulisan tersebut merupakan karya sastra autobiografi pertama dalam bahasa Melayu disimpan oleh keturunan Imam Bonjol, dan dipublikasikan tahun 1925 di Berkeley, dan 2004 di Padang. Besarnya jasa dan perjuang Tuanku Imam Bonjol bagi bangsa Indonesia tentu tidak perlu diragukan lagi. Berangkat dari semua jasa itu, sebagai bentuk penghargaan dari pemerintahan Indonesia yang telah mereka, SK Presiden RI Nomor 087 TK tahun 1973, tanggal 6 November tahun 1973 menetapkan bahwa Tuanku Imam Bonjol adalah sosok pahlawan nasional Indonesia. Wafatnya Tuanku Imam Bonjol pada bulan Oktober tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding. Beliau bersedia untuk berunding, namun ternyata beliau ditipu.
Tiba di tempat perundingan, beliau dipenjarakan di Bukit Tinggi, selanjutnya dipindahkan ke penjara di Padang. Lalu diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Pada akhir tahun 1838, beliau dipindahkan ke Ambon. Pada tanggal 19 Januari tahun 1839 diasingkan ke Lotak, Minahasa, dekat Manado. Di tempat terakhir itu ia meninggal dunia pada tanggal 8 November tahun 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat tersebut.